Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita akan membahas materi tentang kufur dan nifaq. Pertama tentang definisi kufur. Kufur berasal dari bahasa Arab yang berarti menutupi. Ini sama seperti hampir mirip dengan bahasa Inggris ya, cover itu kan yang menutupi buku, misalnya cover buku. Kalau di bahasa Arab dari kafaro yakfuru kufrun, kalau pelakunya dinamakan kafir. Menurut syara ya, istilah kufur adalah lawan dari iman ya. Orang yang tidak beriman itu disebut kufur, pelakunya disebut kafir. Kufur berarti mengingkari adanya Allah SWT dan segala ajarannya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mengingkari ya, apa yang ada dalam Islam, mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya Rasulullah, dan baik semua ajaran Islam ataupun sebagiannya. Misalnya ada orang yang Islam tapi mengingkari kewajiban sholat, yaitu kufur. Ada orang Islam tapi mengingkari kewajiban zakat, ya kufur. Jadi orang yang kufur ya, atau orang yang disebut dengan kafir, bisa jadi mengingkari semua ajaran Islam ataupun sebagian. Jenis kufur ada kufur kecil, ada kufur besar. Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Sedangkan kufur besar yaitu kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contoh kufur kecil seperti kufur nikmat, membunuh sama muslim, mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah. Kufur nikmat berarti mengingkari atau tidak mau mengakui nikmat yang telah Allah berikan, serta tidak mengakui bahwa Allah lah yang memberikan nikmat tersebut dan satu-satunya sang pemberi nikmat. Jadi kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, itu sejatinya adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Jangan bilang, ini hasil kerja keras saya, ini karena saya pintar, ini karena saya rajin. Semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan sejatinya adalah pemberian dari Allah SWT, nikmat yang datangnya dari Allah SWT. Jangan sampai kita mengingkari hal itu. Jangan sampai kita kufur. Dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dan banyakkan mereka adalah orang-orang kafir, ingkar kepada Allah. Jadi orang kafir di sini salah satu cirinya itu mereka mengingkari nikmat Allah ya. Jadi orang yang mengingkari nikmat Allah itu bisa disebut dengan kufur nikmat. Surat An-Nahl ayat 112. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segala segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya, di sini disebutkan kafar. Ya, penduduknya itu kufur, kafir, mengingkari nikmat Allah. Adzaqahullahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah harusnya bersyukur, bukan kufur. Ya. Maka ketika bersyukur maka Allah tambahkan nikmat. Sebaliknya kalau kita kufur, ya, mengingkari seperti yang disebutkan dalam ayat ini, akibatnya adalah mereka ditimpa bencana kelaparan, bencana ketakutan. Membunuh sesama muslim ini juga termasuk kufur kecil ya. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi karena kejahatannya itu sudah dianggap sebagai suatu kekufuran. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Ya. Sesama muslim harusnya saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, bukan malah dibunuh ya. Bukan malah berbuat jahat, bunuh. Dengan pembunuhan itu dianggap suatu kekufuran. Dalam hadis yang lain, la tad'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum biqawmi ba'd. Janganlah kalian sepeninggalku kembali lagi menjadi orang-orang kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Jadi pesan Nabi, kalau Nabi sudah tidak ada, sudah meninggal, jangan pada saling membunuh. Ya, karena itu akan menjadi orang-orang kafir. Jangan kembali menjadi orang kafir dengan saling membunuh satu sama lain. Menuduh muslim kafir ini juga dianggap sesuatu kekufuran. Menuduh orang muslim sebagai orang kafir. Maka kafir, tuduhannya akan balik kepada dia. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Janganlah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Kalau tuduhannya atau fitnahnya tidak benar, maka apa yang dia tuduhkan kembali kepada dia. Apalagi kalau misalnya yang dituduh itu adalah yang jelas-jelas ulama, jelas-jelas kiai, ustadz ya. Ada cuplikan video orang yang nggak suka dengan Ustadz Abdul Somad. Wah, Ustadz Abdul Somad sesat, kafir. Nah, hanya karena pendapat beda pendapat ya. Ustadz yang lain dikatakan kafir, dikatakan sesat. Nah, ini orang seperti ini akan kembali kepada dirinya. Ya, tuduhan itu akan kembali kepada diri. Mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah ini juga bisa mengakibatkan seorang itu kufur. Ya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.
ya. Sejatinya kalau kita bersumpah itu ya harus dengan menyebut nama Allah. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Jangan demi ibu, demi bapak, demi matahari, demi nenek moyang, demi makhluk gaib ya, atau demi kamu, demi cinta, demi apa. Bersumpah itu adalah dengan menyebut nama Allah. Maka kalau orang yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dianggap telah berbuat kekufuran. Syaukani menjelaskan, para ulama mengatakan bahwa rahasia di balik larangan bersumpah dengan nama selain Allah karena bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan pengagungan dengan sesuatu yang disebutkan. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah, berarti kita mengagungkan Allah SWT. Padahal keagungan yang hakiki adalah hanya milik Allah SWT. Oleh karenanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, zat dan sifatnya. Ini merupakan kesepakatan semua ahli fikih. Jadi kalau kita bersumpah dengan nama nenek moyang atau nama siapa ya, nama selain Allah, itu menunjukkan mengagungkan sesuatu selain Allah ya. Padahal sejatinya keagungan hakiki adalah milik Allah semata. Kemudian kufur besar ini ada 5 hal ya. Yang pertama kufur takdzib ya, mendustakan Allah dan segala kebenarannya. Yang kedua enggan sombong mengakui padahal membenarkan. Ini kufur juhud, kafir juhud. Keraguan kepada Allah SWT, syaknya. Kufur syak, berpaling dari peringatan Allah, kufur i'rad. Kemudian perbuatan nifak, kufur nifak ya. Mendustakan Allah dan segala kebenarannya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin. Siapakah yang lebih aniaya, lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari. Jadi mendustakan Allah dan segala kebenarannya ini jelas kekafiran besar ya, kufur besar. Sebagaimana ketika Nabi berdakwah di Mekah, ada banyak orang yang mendustakan apa yang diajarkan oleh Nabi, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, ya. Ini termasuk kufur besar. Surat Al-Mulk ayat 9. Ayat 9. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Qulna ma nazalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, benar sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Ya. Mengingkarinya, mendustakannya. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Ya. Nabi sudah menyampaikan, tapi orang-orang kafir Quraisy mengingkari, mendustakan. Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang penyair, dan sebagainya. Enggan dan sombong mengakui padahal membenarkan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh iblis.
Iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya, tapi tidak mau sujud, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam, lalu mereka tunduk kecuali iblis. Kalau di sini disebutkan sujud, ya, sujudlah kepada Adam. Ini diartikan tunduk, ya. Semuanya sujud, semuanya tunduk, ya, kecuali iblis. Dia enggan dan congkak, sombong. Dan dia termasuk orang-orang kafir. Dia bukan orang, ya, termasuk makhluk Allah yang kafir. Sama halnya orang-orang kafir Quraisy, sebagian sudah mengetahui Nabi itu orang yang jujur, orang yang amanah, ya. Nah, tidak mungkin Nabi itu berkata bohong. Kalau Nabi mengatakan saya adalah utusan Allah, harusnya mereka itu percaya, beriman. Tapi karena mereka sombong, merasa senior, ya, merasa pembesar, merasa lebih kaya atau lebih terhormat, ya, mereka tidak mau disamakan kedudukannya dengan orang-orang rendah, ya, misalnya budak sahaya, ya. Karena dalam Islam itu kan kedudukannya disamakan, orang kaya, orang miskin, ya, itu kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa, ya. Nah, ini yang mereka tidak mau, ya, sombong, karena mereka merasa kedudukannya lebih terhormat, lebih tinggi, ya. Tidak mau disamakan dengan orang-orang yang kaum lemah. Dalam surat Al-A'raf ayat 12, qala ma manaka alla tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Dalam ayat ini iblis merasa lebih hebat, ya. Aku lebih baik daripada Adam, ya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah, ya. Iblis merasa api itu lebih hebat dari tanah. Tapi kalau kita logikakan sekarang, misalnya kalau ada kebakaran atau ada misalnya ada yang bakar sampah atau apa, ya, kita taruh tanah di atasnya, api itu akan padam, ya. Jadi kalau dikatakan api lebih hebat dari tanah, api bisa padam dengan tanah, ya. Nah, saya nggak tahu ini logikanya iblis tuh gimana. Kenapa merasa api lebih hebat dari tanah? Jadi intinya orang yang sombong, ya, ini bisa seperti iblis, ya, bisa kufur. Sama seperti orang yang tidak mau sholat, ini dianggap sebagai orang yang sombong, padahal sudah diberikan hidup, sudah diberikan nafas, diberikan kesehatan, tapi tidak mau sujud kepada Allah yang memberikan rezeki. Nah, kata Nabi, al-ahdullazi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang tidak sholat, maka dia sudah dianggap kafir. Tidak mau sholat, tidak mau sujud. Kemudian ya, ini kisah apa namanya, ketika Nabi pertama kali berdakwah, ya, menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya saya adalah utusan Allah, ya. Nabi itu mengajak kaum untuk berkumpul di satu bukit, ya. Nabi berdiri di atas bukitnya,
Nabi mengatakan, bagaimana menurut kalian jika kukabarkan kepada kalian ada sekelompok tentara berkuda di lembah di belakang saya? Apakah kalian percaya dengan ucapan saya? Ya, kami tidak pernah mengetahui darimu kecuali kejujuran. Kami tidak mendapatimu berdusta sama sekali. Jadi mereka sudah tahu bahwa saya Nabi itu orang yang jujur, tidak pernah bohong, orang yang amanah. Jadi Nabi ingin memastikan dulu. Orang-orang ini pada percaya sama Nabi apa enggak? Mereka mengatakan, ya, kamu adalah orang yang jujur. Barulah Nabi menyampaikan, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian di hadapan siksa yang pedih. Intinya Nabi menyampaikan, saya adalah utusan Allah. Saya ingin memberi peringatan akan siksa neraka bagi orang yang tidak beriman. Maka kemudian sebagian ada yang tidak percaya, tidak beriman. Termasuk namanya sendiri Abu Lahab. Celaka kamu Muhammad, apa hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Kemudian Allah turunkan ayat Tabbat yada Abi Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah padanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kemudian kufur karena ragu, kufur syak. Ya. Ini hati-hati. Ini termasuk kufur besar ya. Jangan sampai seorang meragukan adanya Allah, meragukan Nabi Muhammad, meragukan Al-Quran, meragukan surga neraka, meragukan hari kiamat, meragukan hari akhir ya. Jangan sampai meragukan rukun iman ataupun meragukan syariat Islam, meragukan ajaran-ajaran pokok dalam Islam. Ini hati-hati. Jadi iman itu harus benar-benar mantap, yakin, tidak ada keraguan. Jangan sampai ada yang selama ini saya sholat, saya menyembah Allah, tapi nggak pernah lihat Allah. Sebenarnya Allah itu ada apa enggak ya? Ragu-ragu. Jangan sampai memiliki keraguan. Allah itu maha gaib, ya. Tidak begitu mudah untuk bisa melihat Allah yang maha gaib loh. Makhluk Allah saja ada yang gaib, malaikat ya. Tidak semua orang bisa melihat. Nabi aja kadang melihat ya, kadang enggak. Ya, waktu-waktu tertentu. Kemudian ada makhluk yang tidak kelihatan, jin ya. Jadi Allah maha gaib, sangat sangat jauh sekali kedudukannya ya. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Tidak dengan mudah untuk menampakkan dirinya di hadapan makhluknya. Itu akan menjadi salah satu nikmat di akhirat nanti adalah bisa melihat Allah SWT ya, salah satu nikmat. Wamadun sa'ata qa'imah. Jangan sampai meragukan hari kiamat. Aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Ini surat Al-Kahfi. Atau dalam surat Hud ya. Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegagasan terhadap agama yang kau serukan kepada kami. Ya. Meragukan ajaran Nabi Soleh ini. Jangan sampai kita meragukan ajaran Nabi Muhammad, ajarannya Nabi-Nabi terdahulu ya. Kalau ragu-ragu terkait kitabnya ya kita yakin Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran ya, Injil, Taurat, Zabur. Tapi kita nggak bisa memastikan ya ini kitab-kitab ini masih ada apa enggak, masih original apa enggak. Karena sampai sekarang banyak versi Injil ya, barangkali sudah dirubah atau banyak yang dihilangkan, diganti dan sebagainya. Itu yang kita ragukan.
Jadi kita bukan meragukan kitab yang Allah turunkan, tapi meragukan sampai sekarang itu masih asli apa enggak. Sedangkan Al-Quran itu benar-benar sudah dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri akan menjaganya. Menjaga dalam artian bisa tulisannya masih asli, bisa dalam artian menjaga dalam dada-dada manusia banyak yang hafal Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab Injil atau yang lain, mungkin nggak ada yang hafal ya, mungkin hafal beberapa ayat saja. Tapi kalau full satu kitab itu hanya Islam saja kalau nggak salah ya. Dan itu tidak hanya satu dua, ya, dari bisa ribuan atau lebih ya, dari seluruh umat Islam di dunia banyak yang hafal Al-Quran. Paling dari peringatan Allah, ini termasuk kufur besar juga. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Ya. Ini bisa dipahami seperti apa namanya, yang dialami oleh paman Nabi barangkali Abu Thalib ya, sudah didakwahi oleh Nabi, tolong ucapkan syahadat sebelum meninggal. Sudah tahu ya, Nabi itu orangnya baik, kemudian ajarannya baik, kemudian apa namanya, sudah ikut membela Nabi. Hanya saja paman Nabi ini merasa apa namanya, takut atau khawatir atau tidak enak dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy yang lain ya. Sampai akhir hayatnya pun tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Ini contoh orang-orang yang berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada. Kemudian ada kufur dari perbuatan nifak. Ini jelas kekufuran besar ya. Seperti halnya orang yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam tapi sebenarnya dia bukan orang Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Ya. Di zaman Nabi ada tokoh orang munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini karena dia merasa sakit hati, dia ingin balas dendam pada Nabi, kemudian dia menggunakan cara masuk Islam, pura-pura Islam ya, ingin menghancurkan Islam dari dalam ya. Jadi ketika sahabat disuruh untuk jihad, perang ya, orang-orang munafik itu ngompor-ngompori ya, gak usah berangkat jihad, nanti kasihan kalau kamu mati, keluargamu nanti kehilangan dan sebagainya ya, banyak contoh. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Mereka telah beriman, artinya mereka mengatakan saya orang Islam, saya beriman, kemudian menjadi kafir karena hatinya mengingkari, pura-pura beriman gitu. Kemudian secara pengertian nifak dari kata nafaqo yunafiku munafaq. Secara bahasa berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu ya, hewan sejenis tikus. Atau berasal dari kata nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syara berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembuhkan kekufuran dan kejahatan.
Ada dua jenis nifak, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Yang nifak besar dan nifak kecil ini. Kalau nifak i'tiqadi karena ini berkaitan dengan akidah, keyakinan, di mana pelakunya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, pura-pura Islam, sebenarnya bukan Islam. Ini jelas menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam neraka. Sedangkan nifak amali perbuatan ini orang Islam tapi memiliki ciri-ciri orang munafik. Ya. Melakukan suatu perbuatan merupakan perbuatan orang munafik. Ya. Dampak dari nifak i'tiqadi atau nifak besar, ya, ini sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Ini orang munafik dan orang kafir dikumpulkan di neraka jahanam. Nauzubillah. Jadi yang dimaksud munafik di sini ini munafik besar ya. Nifak besar, orang yang pura-pura Islam tapi sesungguhnya dia adalah orang kafir. Adapun dalam hadis ini contoh ciri-ciri tanda orang munafik apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya mengkhianati. Ya. Ini contoh dari munafik amali. Orang Islam tapi suka bohong. Orang Islam tapi ingkar janji. Orang Islam tapi khianat. Nah ini orang munafik. Ya. Tapi dia Islam. Ya. Hanya saja memiliki ciri-ciri orang munafik. Ini termasuk nifak amali. Ya. Nifak kecil. Ya. Perbedaan kufur besar dan kufur kecil. Jadi kalau tadi pembahasan tentang kufur dan nifak ya. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kalau kufur besar membatalkan amal. Jadi kalau ada orang non-muslim suka berbuat baik pada tangga, suka berbuat baik pada teman, pada saudara, bantu korban bencana, donasi, apa sih. Itu amalannya semua sia-sia. Ya. Karena amalannya tidak dilandasi dengan iman. Habitat a'maluhum. Ya. Amalan mereka sia-sia. Tapi kalau kufur kecil ya tidak membatalkan amal. Ya. Tadi contoh kufur kecil seperti kufur nikmat, kemudian membunuh sama muslim dan sebagainya. Menyebabkan keabadian dalam neraka. Ya. Orang yang non muslim ya, orang yang kafir itu jelas tempatnya di neraka abadi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari golongan orang-orang musyrik dan ahli kitab, mereka berada di neraka jahanam abadi. Mereka itu adalah orang-orang seburuk-buruk manusia. Sedangkan kufur kecil tidak menyebabkan keabadian dalam neraka. Misalnya orang mengingkari nikmat Allah, ya, tapi dia masih Islam. Barangkali punya amalan yang menyebabkan siksa dalam neraka, tapi disiksanya tidak abadi. Dia akan dimasukkan ke dalam surga jika dia punya iman. Ketika mati dalam keadaan kufur besar, maka ia tidak akan diampuni. Jelas orang yang kafir, orang non-muslim, kalau meninggal dalam keadaan kufur ya tidak bisa diampuni, otomatis sudah masuk neraka. Alhamdulillah. Sedangkan kufur kecil itu diserahkan kepada Allah. Boleh jadi Allah mengampuni dosanya atau
Allah menyiksanya dulu di. Yang keempat, menyebabkan darah, harta, dan jiwa pelaku menjadi halal. Dia tidak berhak mewarisi keluarganya yang muslim. Sedangkan kufur kecil tidak seperti itu. Menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Menyebabkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Kalau ada orang Islam mengingkari kewajiban sholat, mengingkari zakat, ya, mengingkari puasa, ini jelas kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau orang yang mengingkari nikmat Allah, ya, ini tidak sampai keluar. Kufur akidah yang kaitannya dengan hati, ya, kalau kufur besar. Sedangkan kufur kecil, kufur amali yang kaitannya dengan badan. Ini ada doa dijauhkan dari kufuran. Diambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina. Karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Allah cintakanlah pada kami keimanan dan jadikanlah kami itu indah dalam hati kami serta jadikanlah kami benci pada kafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami termasuk mereka orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.